Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar ilmu kesehatan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di sini kami akan memperkenalkan diri nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Randa Mulyajati, yang kedua Retno Nawangwulan, yang ketiga Rika Wulandari Nursani, yang keempat Rizaldi Ihsanu Pratama, yang kelima Rosita Dewi, yang keenam Sabrina Amalia Divani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu kebutuhan gizi. Gizi adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga, membangun dan memelihara jaringan dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Retno Nawangwulan. Fungsi zat makanan. Yang pertama, memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan rusak. Yang kedua, memberi kekuatan atau tenaga sehingga kita dapat bergerak dan bekerja. Yang ketiga, memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Yang keempat, membangun dan memelihara tubuh. Status gizi. Status gizi adalah status kesehatan tubuh yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, dibedakan antara status gizi, kurus, normal, resiko untuk gemuk, dan gemuk agar berfungsi secara baik bagi organ tubuh. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Karbohidrat. Karbohidrat adalah zat tepung yang merupakan makanan pokok yang menghasilkan tenaga dengan satuan kalori. 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kalori. Sumber tenaga ini dibutuhkan untuk bekerja, bernafas, dan lain-lain. Karbohidrat terutama terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti beras, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida, pada dikasarida. Yang ketiga, penghemat protein. Jika karbohidrat makanan tidak tercukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Manfaat karbohidrat. Yang pertama, sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak. Yang kedua, pembentuk cadangan sumber energi. Protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang juga mengandung unsur P dan S. Berdasarkan sumber atau asalnya, protein dibedakan atas protein nabati tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang kedelai, dan gandum. Protein hewani seperti daging, telur, susu, keju, ikan. 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Fungsi protein. 1. Membangun sel tubuh. 2. Mengganti sel tubuh. 3. Membuat air susu, enzim, dan hormon. 4. Membuat protein darah. 5. Menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh. 6. Pemberi kalori, dan lain-lain. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Banyak terdapat dalam lauk pauk seperti daging yang berlemak dan minyak seperti minyak goreng. 1 gram lemak mengandung 9 kalori dalam tubuh.
Fungsi dan manfaat lemak. Fungsinya sebagai berikut. Lemak merupakan sumber asam lemak esensial, asam linoleat dan asam linolinat sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan, memelihara suhu tubuh, berlindung organ tubuh, memberi rasa kenyang. Manfaatnya yaitu sebagai berikut. Sebagai sumber energi, 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, melarutkan vitamin sehingga dapat diserap oleh usus, memperlama rasa kenyang. Vitamin. Vitamin merupakan suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Namun, bila kebutuhan vitamin di dalam tubuh tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terganggunya proses dalam tubuh sehingga tubuh mudah sakit. Kekurangan vitamin di dalam tubuh disebut avitaminosis. Sifat-sifat vitamin. Vitamin larut lemak. Larut dalam lemak dan pelarut lemak. Kelebihan konsumsi dari yang dibutuhkan disimpan dalam tubuh, dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Gejala defisiensi berkembang lambat, tidak selalu perlu ada dalam makanan sehari-hari. Mempunyai prekursor atau provitamin, hanya mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Diabsorpsi melalui sistem limfe, hanya dibutuhkan oleh organisme kompleks. Beberapa jenis sifat toksik pada jumlah reaktif rendah, 6-10 kali kGa. Vitamin larut air. Larut dalam air, simpanan sebagai kelebihan kebutuhan sangat sedikit, dikeluarkan melalui urin. Gejala defisiensi sering terjadi dengan cepat, harus selalu ada dalam makanan sehari-hari. Umumnya, tidak mempunyai prekursor. Selain CHO, mengandung N, kadang-kadang S dan CO. Diabsorpsi melalui vena porta. Dibutuhkan oleh organisme sederhana dan kompleks. Bersifat toksik hanya pada dosis tinggi, megadosis, lebih dari 10 xkGa. Mineral. Mineral merupakan senyawa organik yang mempunyai peranan penting dalam tubuh. Mineral dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun dan zat pelindung. Banyak terdapat dalam lauk pauk atau sayuran. Misalnya Fe, zat besi, terdapat dalam bayam, kangkung, dan katuk, telur, dan sayuran hijau lainnya. Air dan serat makanan. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya tidak dapat tergantikan oleh senyawa lain. Fungsi air adalah pembentuk cairan tubuh, alat pengangkut unsur-unsur gizi, pengatur panas tubuh, dan pengangkut sisa oksidasi dari dalam tubuh. Manfaat air. 1. Sebagai media transportasi zat-zat gizi, membuang sisa-sisa metabolisme hormon ke organ sasaran atau target organ. 2. Mengatur temperatur tubuh terutama selama aktivitas fisik. 3. Mempertahankan keseimbangan volume darah. 4. Serat makanan termasuk karbohidrat kompleks yang tak dapat dicerna, berperan untuk memelihara fungsi normal saluran cerna. Adapun bahan makanan yang mengandung serat tinggi adalah 1. Jagung. 1 buah jagung mengandung 2 gram serat. 2. Alpukat. 2 sendok makan alpukat mengandung 2 gram serat. 3. Kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang putih, kacang hitam, dan kacang merah juga memiliki serat yang tinggi. Selain kaya akan serat, kacang putih juga menjadi salah satu sumber protein dan zat besi. 4. Brokoli. 1 buah brokoli mengandung 5,1 gram serat. 5. Tomat. Kandungan serat pada 1 buah tomat adalah 1,2 gram. 6. Beras merah. Selain mengandung serat, beras merah juga mengandung antioksidan yang berguna untuk melancarkan sistem metabolisme tubuh. Efek kesalahan zat-zat gizi bagi anak.
Dampak gizi kurang. Yang ke-1, berpengaruh terhadap pertumbuhan. Anak-anak yang tidak tumbuh menurut potensinya. Protein digunakan sebagai zat pembakar sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Yang kedua, pengaruh terhadap produksi tenaga. Yang ketiga, pengaruh terhadap daya tahan. Yang keempat, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Dampak gizi lebih. Gizi lebih adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh jumlah asupan energi yang melebihi ketentuan. Tanda-tanda yang mudah dikenali pada anak yang menderita gizi lebih adalah 1. Gemuk yang mudah dinilai dari berat badan dan tinggi badan. 2. Lamban dan cepat lelah.